Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Kusuma Yuda dengan NIM A11 2023 15247. Di video kali ini saya akan mempresentasikan berkaitan untuk UAS Machine Learning, yaitu analisis segmentasi pelanggan mall menggunakan algoritma Cummins dan hierarchical clustering. Di sini saya menggunakan simple web agar memudahkan saya untuk menjelaskan dan presentasi, dan juga kalian atau pendengar atau penonton video ini, karena kalau saya menjelaskan di laporan sebenarnya itu sangat panjang ya dan banyak, jadi saya ringkas menjadi simple web seperti ini agar mudah dipahami. Oke, masuk ke pendahuluan. Latar belakang: pemilik bisnis retail modern seperti mall diharapkan pada tantangan untuk memahami pelanggan secara lebih personal. Data transaksi dan profil pelanggan yang tersedia seringkali tidak berlabel, sehingga membutuhkan metode unsupervised learning untuk menggali pola yang tersembunyi. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik demografi dan perilaku belanja mereka ya. Untuk tujuannya mengelompokkan pelanggan mall berdasarkan karakteristik demografi dan perilaku belanja. Yang kedua, mengimplementasikan teknik unsupervised learning untuk segmentasi. Yang ketiga, ada memberikan wawasan strategis bagi pengelola mall. Untuk manfaatnya sendiri, untuk strategi pemasaran dan validitas hasil dan penelitian lanjutan. Oke ya. Kita ke landasan teori. Nah, di sini saya memakai algoritma, dua algoritma ya, untuk ada Cummins clustering sama hierarchical clustering. Oke, untuk cara kerja Cummins clustering yaitu inisialisasi K centroid secara acak, yang kedua penugasan setiap titik data ke centroid terdekat. Selanjutnya pemberitahuan posisi centroid berdasarkan rata-rata. Selanjutnya iterasi hingga convergen. Keunggulannya ini, kenapa saya menggunakan Cummins clustering, yaitu cepat dan efisien untuk data besar. Selanjutnya hierarchical clustering, untuk pendekatannya aglomeratif ya. Bottom up mulai dari titik individual, divisif top down mulai dari satu klaster besar. Keunggulannya visualisasi hierarki melalui dendrogramnya. Untuk metode evaluasi ini ada Elbow method ya, menentukan jumlah klaster optimal berdasarkan WJSS. Shuttle score mengukur kualitas klaster. Davis Baldwin Index ya, rasio di dispersi dalam melawan versus pemisahan antar klaster ya. Dan dendrogram visualisasi hierarki pengelompokan data. Oke, selanjutnya ada metodologi. Oke, model CRISP ya, DM ya, kerangka kerja proses yang terstruktur untuk mengelola proyek pembelajaran mesin dan sains data secara efisien dengan 6 fase interaktif. Business understanding ya, pemahaman kebutuhan bisnis untuk segmentasi pelanggan mall. Data understanding, eksplorasi data mall customer, data dari Kaggle ya. Oh ya, untuk datasetnya sendiri saya mengambil dari Kaggle. Selanjutnya data preparation, encoding kategorikal dan normalisasi data numerik. Selanjutnya modeling ya, implementasi Cummins dan hierarchical. Selanjutnya evaluation, evaluasi menggunakan Shuttle score dan metrik lainnya. Selanjutnya deployment ya, aplikasi web menggunakan Streamlit. Oke, dataset. Nah, ini dataset tadi yang saya jelaskan. Saya mengambilnya dari Kaggle, ukurannya 200 data ya dari pelanggan. Fiturnya ada 5 kolom, yaitu customer ID, gender, age, annual income, spending score. Untuk customer ID itu identifi unik pelanggan ya, gender, ini jenis kelamin, usia. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Oke, ini adalah hasil dan pembahasannya. Hasil evaluasi model untuk Cummins clustering untuk kayak sama dengan 4, jumlah cluster optimal untuk si shuttle score-nya 0,298 dan inersianya 388,72. Oke, kita langsung saja ke aplikasi yang sudah saya buat kemarin untuk mal customer segmentation ini. Kita buktikan saja. Nah, ini saya buat. Ini saya buat menggunakan Python ya dan Streamlit. Di sini ada datasetnya ya. Ini dataset ada 200 yang masuk ke sini, sekitar kurang 200 ya. Nah, ini adalah aplikasi yang saya buat. Nah, di bawahnya kita ada
bisa memilih fitur yang akan digunakan untuk cluster ya. Tadi bisa dilihat di sini untuk Kaminis clustering jumlah K-nya 4 ya. Nah, di sini jumlah K-nya 4, di sini bisa juga misal jumlah K-nya 3, jumlah K-nya 4, maka si shuttle score-nya 0,298 dan inersianya 388,72 tadi ya. Tepat seperti di sini. Ini juga bisa dapat K-nya jumlah clusternya 5, itu hasilnya, dan 6 ini hasilnya. Oke, kita seperti yang di sini tadi kita menggunakan 4. Nah, di sini juga bisa memilih ya, gender, age, annual income, spending score. Oke, di sini ini ada visualisasi scatter 2D-nya untuk datanya 200 tadi, dan fitur ini yang di cluster ya. Nah, di sini ada visualisasi scatter 2D-nya. Di sini ada age, di sini ada gender. Kita di bawah ini ada elbow method. Grafiknya bisa dilihat, ini inersianya, ini jumlah clusternya. Dan di sini juga kita bisa mendownload hasil dari CSV-nya tadi. Dia nanti akan otomatis menjadi Excel ya. Kita bisa buka langsung, juga bisa. Oke. Oke. Untuk yang kedua ini ada hierarchical clustering ya. Untuk K jumlah clusternya sampai 4, konsisten dengan Kamins, shuttle score-nya tuh 0,263 ya. Berbeda sedikit. Nah, validasi melalui dendrogram. Oke. Kita coba menggunakan hierarchical clustering. Oke, di sini kita memakai hierarchical clustering. Ya, di sini bisa dilihat di shuttle score-nya 0,263. Di sini juga ada dendrogramnya ya, ada distance sama data points. Oke. Oke, kita lanjut saja. Ini ada interpretasi segmen pelanggan ya. Untuk segmen 0, pelanggan hemat usia muda. Karakteristik dominasi usia muda ya, dengan pendapatan terbatas dan skor belanja rendah. Strateginya promosi value for money, diskon musiman, kampanye media sosial. Segmen 1 pembelanjaan santai menengah, proporsi gender seimbang, pendapatan menengah, belanja berkala. Strateginya untuk produk gaya hidup, acara komunitas, program loyalitas. Yang kedua, segmen 2 itu pembelanja aktif berpenghasilan tinggi. Karakteristiknya pendapatan tinggi dengan skor belanja sangat tinggi. Produk premium, layanan eksklusif, program VIP. Yang ketiga ada pelanggan dewasa cermat ya, usia dewasa, pendapatan tinggi tapi skor belanja rendah, fokus kualitas dan nilai jangka panjang. Oke, ini visualisasi dan validasi Elbometer menunjukkan titik siku yang jelas pada cluster 1 dan 4, mengindikasikan jumlah cluster optimal untuk kami. Dendrogram memberikan gambaran visual hierarki penggabungan cluster dan mendukung pembentukan 4 cluster. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini berhasil mengidentifikasi struktur cluster yang bermakna dalam dataset mal customer data. Kami dengan K sama dengan 4 menghasilkan hotel score 0,298 dan inersia 388,72. Hierarki clusteringnya memberikan validasi dengan hotel score 0,263. Setiap cluster memiliki karakteristik yang unik yang dapat digunakan untuk strategi pemasaran yang tepat sasaran. Untuk segmentasi, mereka memberikan wawasan berharga untuk optimalisasi strategi bisnis dan peningkatan profitabilitas. Oke, saran pengembangan ini untuk pengembangan yang lainnya. Uji coba DB scan ya, dan Gaussian matrix models untuk perbandingan performa. Hyperparameter tunning ya, grid search dan random search dengan cross validation untuk optimasi. Ada untuk fitur tambahan mungkin riwayat transaksi, detail, jenis produk dan kunjungan. Dan selanjutnya ada aplikasi interaktif ya, pengembangan dashboard untuk eksplorasi dan simulasi segmen secara dinamis. Untuk di sini ada dampak bisnisnya, ada dampak strategi pemasaran dan pengalaman pemasaran ya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.